Hai Nakama, One Piece Update Channel balik lagi nih. Dan sekarang waktunya review chapter ke-990. Satu kata buat manga chapter kali ini, gila, keren banget sih. Hampir setiap gambar yang ada terjadi keributan di sana-sini. Benar-benar sudah menjadi medan pertempuran di setiap inci penjuru Onigashima. Sungguh perfect sekali chapter ini untuk memulai hitungan mundur jumlah chapter One Piece yang hampir genap 1000 chapter. Tinggal menunggu 10 lagi untuk genap ke sana. Judul dari chapter 990 ini adalah Alone Force. Mungkin kalau di bahasa Indonesiain adalah prajurit yang bertarung sendirian. Oke, baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kita bahas sekarang. Seperti biasa, kita akan mengulas cover story-nya dulu. Pada bagian cover, masih ada flashback warga Gang Beji yang seharusnya sudah mendekati tahap akhirnya. Yuk mari bersama-sama kita ucapkan selamat kepada Bapak Pound yang sepertinya sudah berhasil meyakinkan kedua putrinya yang telah lama ia rindukan ingin berjumpa. Lola dan Chiffon terlihat menarik sesuatu dari laut yang sudah hampir 100% adalah ayahnya. Dan sepertinya si Bapak Pound ini masih selamat dan juga perjuangannya tidak sia-sia. Di sini terlihat mereka berdua saling bahu-membahu untuk menarik ayahnya keluar dari air sambil mengeluarkan air mata karena tidak tega. Berkat Leontin yang kita lihat di manga 989 minggu lalu, Lola dan Chiffon pun tergerak hatinya dan terlihat mempercayai Pon. Selain momen Lola dan Chiffon, terlihat juga Beji dan Gotti yang tampaknya kebingungan. Kalau Beji malah terlihat kurang suka, ya tapi tidak tahu juga sih. Namun yang juga menarik perhatian admin, senyum lebar dari anaknya Beji dan Chiffon. Si Pels terlihat lucu dengan dot bayi berbentuk cerutu yang terlihat sangat senang. Ya semoga saja ini menjadi ending yang benar-benar bahagia. Keluarga Bapak Pon akhirnya bisa berkumpul. Oke, sekarang kita masuk ke ceritanya. Admin bingung mau mulai dari yang mana. Hampir semuanya seru banget, jadi bingung mau bagi-bagi poin pentingnya. Ya sudah, berurutan aja ya dari awal hingga akhir. Pertama, peperangan di atap Onigashima berlangsung sangat intens alias sengit. Terlihat dengan jelas para suku Ming telah mengeluarkan seluruh kekuatannya tanpa keraguan sedikit pun. Mereka langsung menerobos maju ke depan, kemudian melancarkan serangan dari segala penjuru mata angin. Namun tetap sang raja terakhir, raja dari para makhluk buas, masih berdiri kokoh dengan bentuk naganya, seperti menunggu giliran untuk melancarkan serangan. Sementara itu, terlihat di depan Kaido, berdiri barikade para anak buahnya yang rela bertarung mati-matian untuk menghalau serangan yang mengarah ke rajanya. Kemudian di sisi pasukan aliansi, para suku Ming yang dimotori oleh pasukan khusus Masketir dan Guardian yang memimpin di garis terdepan terlihat sedang bertarung mati-matian juga untuk memuluskan langkah dan membukakan jalan 9 sarung benang merah yang ingin sekali membawa kepala The King of Beasts yaitu Kaido. Yang sangat menarik perhatian admin di sini, Jack dan Numbers lagi dikeroyok habis-habisan oleh para suku Ming. Dan yang mengejutkannya lagi, si Jack masih bisa bertahan. Apalagi ia terlihat cukup banyak menumbangkan prajurit suku Ming. Meskipun tubuhnya pun tidak luput dari luka-luka, efek dari suku Ming yang terus-terusan tak berhenti melancarkan serangannya. Setidaknya kita bisa dengan jelas melihat ada 2 pedang yang tertancap di tubuh si Jack dan darah yang mengalir di bagian belalainya. Satu kata untuk Jack, rock solid. Ya, karena dia sangat kuat sekali bisa menahan suku Ming yang sedang dalam mode sulong. Dan kita semua tahu, suku Ming jika dalam mode sulong meskipun singkat, tapi kekuatannya meningkat berkali-kali lipat. Hebatnya lagi, terlihat dengan jelas ada 2 anggota pasukan khusus yang terkapar. Kalau tidak salah ya, itu ada si Giovanni Ming Zebra dan Blackback Ming Gorilla yang sepertinya habis kena pukul oleh si Jack. Cuma satu yang sesuai prediksi admin di sini, para cicunguk yang dibawa Jack itu useless. Karena tetap saja hanya si Jack dan Nangila yang menahan gelombang serangan dari para suku Ming. Akan tetapi di momen terakhir adegan pertempuran di atap, Oda Sensei menggambarkan raut wajah Jack yang terlihat sudah mulai kehabisan tenaga. Dan yang sial bagi si Jack, karena 2 raja dari suku Ming akan segera turun tangan membantu pasukannya untuk menjebol barikade pertahanan dari pihak lawan yang terlihat sangat kokoh dan sulit ditembus. Meskipun terlihat hampir semua suku Ming sudah menggunakan mode sulungnya, namun gelombang serangan itu masih dapat dihalau. Ya berarti sejauh ini kedudukan skor 1 untuk bajak laut bintang buas karena berhasil menahan gelombang serangan dahsyat dari para suku Ming. Namun suku Ming bukan berarti tidak melakukan apa-apa. Dengan melemahnya Jack dan Sinangi, itu pastinya akan sangat berguna untuk mempermulus jalan para 9 sarung benang merah yang akan langsung menyerang Kaido. Mungkin kekecewaan admin di sini hanya pada kenapa si Jack bisa menahan Ming sebanyak itu dan malah menumbangkan 2 yang terbaik. Tapi ya sudahlah, memang kita benar-benar masih belum tahu sekuat apa dia sebenarnya. Sedikit mengulik kenapa si Jack bisa menahannya. Mungkin ya menurut kesotoyan admin nih, itu karena si Jack adalah manusia ikan yang memakan buah iblis tipe Zoan, Ancient Zoan. Ya admin rasa cukup jelas ya. Salah satu ras yang memiliki kelebihan kekuatan fisik, yaitu ras manusia ikan. Bisa dibayangkan saja, manusia ikan fisiknya saja sudah kuat sejak lahir. Apalagi nih, kalian sedikitnya sudah paham kelebihan dari buah iblis Zoan yang juga meningkatkan kemampuan atau kekuatan fisik si penggunanya. Jadi sebenarnya secara fakta, juga seharusnya kita tidak usah kaget.
Tapi ya gitu deh, pokoknya sejauh ini, selama peperangan di atas berlangsung, Jack adalah MVP-nya. Setuju nggak Nakama? Oke, lanjut ke poin berikutnya. Di poin kedua, Sasaki lolos. Sebenarnya sih ini yang pertama kali muncul ya. Cuma admin tidak tahu kenapa lebih tertarik bahas yang tadi lebih duluan. Oke, balik lagi. Jadi si Sasaki ini berhasil lolos setelah pada chapter 982 berhasil diringkus oleh si Denjiro alias Kyoshiro. Pada chapter ini jelas terlihat pohon di mana Sasaki diikat bentuknya sudah tidak karuan, terpotong setengah bagian, sama persis dengan si King Boom setelah menerima serangan Big Mom. Well, serangan Big Mom memang sangatlah menakutkan. Sepertinya sih ya, si Sasaki ini berhasil lepas itu karena bantuan anak buahnya Wushu yang sedang mencari Yamato. Betapa beruntungnya si Sasaki karena serangan Big Mom tidak mengenai dirinya. Jika dia lebih tinggi sedikit saja, mungkin kepalanya bisa hilang. Benar-benar dahsyat ya serangan Ikokunya Big Mom. Mirip persis serangannya Dori dan Brogy. Sebenarnya nih, Admin penasaran bagaimana cara Big Mom menggunakan teknik raksasa Elbaf. Kalau Nakama ada yang tahu, tolong komentar di bawah. Dengan lolosnya Sasaki dan terlihat sangat geram terhadap kelakuan Kyoshiro alias Denjiro, sepertinya Sasaki menjadi salah satu kandidat yang akan ikut join pertempuran di Atap Onigashima. Dan tentunya akan kembali menghambat 9 Star Benang Merah dan suku Ming yang ingin segera menghabisi nyawa Kaido. Kalau menurut kesetujuan admin nih, Sasaki akan datang ke atap dan memperkuat daya tempur musuh yaitu pihak Kaido. Lalu ia akan memfokuskan diri untuk menyerang Kyoshiro. Pastinya nanti Jack yang sudah kelelahan dan luka-luka akan terbantu juga dengan datangnya si Sasaki. Peperangan di Atap Onigashima semakin memanas saja dengan ditambah seorang petarung tangguh lainnya. Admin sih sangat berharap Silau ikut bertarung bersama 9 Sarung Benang Merah dan suku Ming. Oke, lanjut ke poin berikutnya. Di poin ketiga, elit bajak laut bintang buas berkumpul. Mungkin itu yang sangat tepat, karena pada chapter ini, giliran mereka semua menyatukan kekuatan dan mengenyampingkan ego masing-masing untuk bertempur dan menggapai tujuan yang sama, yaitu kemenangan. Kalau di chapter yang lalu, bajak laut topi jerami yang melakukan hal itu, maka chapter ini, bajak laut bintang buas. King selaku orang terkuat nomor 2 di kelompok bajak laut bintang buas bertindak selain seorang wakil kapten dengan memberi perintah kepada anggota elit yang lainnya. Lewat Denden Mushi, King berkomunikasi dengan para Tobiropo. King ingin mereka mengenyampingkan dulu pertengkaran internal untuk memperebutkan posisi All-Star. Dan King ingin mereka fokus memenangkan peperangan ini karena menurutnya ini merupakan penerobosan terparah dan terkacau sejak berdirinya Onigashima. Tapi sebenarnya ada hal yang cukup menarik juga di tengah pengumumannya si King ini. Tapi nanti setelah poin yang ini ya. Nah, setelah menerima panggilan dari King yang merupakan orang terkuat kedua jika dilihat dari susunannya, selesai memberikan briefing dengan jelas dan padat, kemudian King menutup teleponnya dengan kalimat, "Semoga kalian beruntung di peperangan." Mantap, meskipun terlihat garang, King masih sedikit perhatian kepada rekannya. Atau bahkan mungkin King yang paling sadar pemikirannya, bukan pakaiannya di antara All-Star yang lainnya. Leadershipnya lumayan keren lah. Oke, lanjut di poin keempat. Kesempatan hidup seorang cuma 1% saja. Jadi gimana menurut Nakama? Siapa sekiranya yang kesempatan hidupnya 1% ini? Jadi sang peramal ternyata sudah pulih kembali setelah dimutilasi, kekasaran ya. Setelah terkena sabetan senjata tajamnya Trafalgar di Waterloo, Hawkins terlihat sedang berbincang-bincang dengan X-Drake. Yang menarik di sini, Drake seolah-olah mengompori si Hawkins dengan berkata kalau keadaan sedang kacau dan ini kesempatan yang bagus untuk kau berkhianat. Namun Hawkins sepertinya sedikit tersinggung terhadap perkataan dari si Drake ini. Tapi dia masih tetap memainkan kartu tarotnya dan meramalkan sesuatu. Kalau lihat dari percakapan itu sih ya, banyak sekali kemungkinan siapa laki-laki yang tengah diramal nasibnya oleh si Hawkins selagi ia berbicara dengan Drake. Menurut kesetujuan admin, yang diramalkan Basil Hawkins itu adalah Monkey D. Luffy. Banyak sekali alasan kuat kenapa Luffy yang diramalkan olehnya. Seperti contohnya kenapa Luffy dengan pedenya berani menantang Kaido. Kenapa Luffy bisa dilepas dari penjara setelah dibantai oleh Kaido. Dan kenapa Lau mau bekerja sama dengan Luffy untuk melawan Kaido. Apalagi nih, orang yang mengenali Luffy telah masuk Wano adalah Hawkins. Dan admin merasa di momen-momen awal itu, sedikitnya kelihatan kalau Hawkins tertarik dengan alasan utama kenapa Luffy berani melawan Kaido. Dan rasa penasarannya itu diperjelas pada percakapan dirinya ketika habis dikalahkan oleh Silau pada chapter ke-954. Waktu itu si Hawkins terlihat menanyakan tentang aliansi Lau dengan Luffy. Tapi sayangnya Oda Sensei membuat percakapan ini sangat nanggung, sehingga menimbulkan banyak asumsi. Nah, menurut admin karena pertemuan maupun percakapan Hawkins dengan Luffy, Lau dan Zorola, kenapa ia tertarik untuk meramal Luffy? Setidaknya untuk mengecek apakah Luffy ini orang yang tepat untuk membawanya keluar dari genggaman Kaido. Admin rasa tidak ada orang yang benar-benar 100% menyukai mantan musuhnya yang sekarang sedang jadi bosnya. Apalagi sepertinya di antara semua supernova, Hawkins salah satu orang yang teliti dan banyak perhitungan. Ya, menurut admin sih,
Beberapa fakta dan opini yang admin sebutkan tadi cukup menguatkan kesetujuan admin tentang Luffy lah orang yang diramalkan dan memiliki kesempatan hidup hanya 1% saja saat keesokan hari. Atau nih ya, kita digocek oleh Oda Sensei. Malahan yang sebenarnya diramal itu adalah Kaido atau Big Mom. Dan Hawkins nantinya malah ikut bergabung ke aliansi Luffy. Ya, semuanya bisa saja terjadi. Karena balik lagi Oda Sensei suka sekali membuat misteri dan membuat pembacanya kepikiran macam-macam. Contohnya sarung pedang Zoro kemarin. Padahal hal kecil saja kan ya. Tapi kan orang yang kritis langsung diulik-ulik lebih lanjut. Dan kenyataannya cuma salah gambar saja. Gocekan Oda Sensei mah lebih jago dari Babang Messi dan CR7. Oke, mending kita lanjut ke poin berikutnya. Di poin kelima, sepandai-pandainya tupai melompat, pasti akan jatuh juga. Sepandai-pandainya Allosaurus membunuh mangsanya, pasti akan mati kena meteor. Ya, pokoknya gitu deh. Jadi si X-Drake dihajar oleh si Queen dan Wusu. Lantaran ia dicurigai telah membebaskan Law dari penjara. Sepertinya yang mengadu di sini adalah Hawkins. Karena kita tahu kalau Hawkins dan Drake sajalah yang berada di penjara saat di manga chapter 954. Jika Hawkins dibantai oleh Law, maka besar kemungkinannya Drake lah yang bekerja sama dengan Law. Sepertinya isu ini juga sudah cukup umumnya tentang si Law dan Drake yang bekerja sama. Setelah kecurigaannya semakin besar, kemungkinan besar Hawkins langsung menceritakannya. Dan dalam sekejap, tanpa diperlihatkan apa yang terjadi setelah Drake mengikuti Wusu yang mengajaknya untuk menghajar seorang, Drake langsung diperlihatkan babak belur. Dan Queen, Wusu, dan Hawkins sedang melakukan sidang, mempertanyakan apa maksud Drake membebaskan Law. Ya, setidaknya rahasia terbesarnya Drake belum ketahuan, karena Drake berhasil meloloskan diri dengan menjebolkan dinding bangunan. Di tengah-tengah pelarian itu, Drake sempat kebingungan mau kemana. Namun lagi-lagi Luffy terlihat seperti sebuah harapan untuk seseorang. Ya, Luffy ketika Drake berhasil menjebolkan dinding, ia mendarat tepat di atas para Numbers yang sedang berhadapan dengan bajak laut topi jerami. Nah, saat itulah Drake flashback pembicaraannya dengan si Kobe yang merupakan teman seorganisasinya. Dan tak kenapa ya, si Drake ini langsung aja bilang ke Luffy mau join aliansinya. Sungguh aneh bukan? Berarti Law sedikit cerita tentang aliansi yang mereka buat kepada Drake. Dan si Kobe juga pernah menceritakan Luffy. Dan mungkin itulah yang membuat Drake percaya kalau Luffy bisa membantunya. Lagi pula ia benar-benar buntu karena dia sudah menjadi musuh di pihak bajak laut binatang buas. Jadi mungkin itu langkah yang tepat ya. Yap, yang terakhir ada detail-detail kecil yang bisa jadi penting ke depannya. Pertama ada si Fukurokuju yang tidak ikut bertarung dan memilih berjalan sendiri ke arah yang berlawanan. Bahkan terlihat Hote sedang sedikit bingung dengan apa yang dilakukan oleh si Fukurokuju. Apakah di sini si Fukurokuju mau mengecek keadaannya si Orochi? Karena mungkin saja hanya dirinya lah yang tahu rahasia Orochi. Jadi ia ingin mengecek keadaan tuannya itu. Secara dirinya lah bodyguardnya Orochi yang terlihat selalu berada dekat Orochi. Jadi kemungkinan kalau si Fukurokuju tahu kekuatan Orochi ini bisa saja benar. Dan dia akan membantu pemulihan Orochi nantinya. Yap, sotoy sekali ya admin ini. Kedua, para anggota topi jerami sedikit flashback tentang kejadian di Tiller Bark, di mana mereka harus menghadapi Ors yang asli, meskipun hanya mayatnya saja. Dan di sini mereka terlihat pede bisa mengalahkan Numbers si Ors KW dengan mudah tanpa harus susah payah, seperti yang terjadi di Tiller Bark. Dan Luffy pun tanpa ragu langsung mengeluarkan mode Gear 4-nya, lalu memberikan salam mesra dengan teknik Kongannya. Yang ketiga, para pasukan samurai aliansi awalnya sempat mau mencoba menghandle para Numbers. Namun lucunya ketika Numbers coba menyerang, mereka langsung ketakutan. Untungnya Zoro bisa menggagalkan serangan itu dengan memotong dadanya. Dan sisa potongannya itu ditangkap dengan satu tangan saja oleh Jinbei. Ya, para samurai pun hanya bisa terkejut saja. Oke, cukup sekian dulu untuk review chapter 990 kali ini. Intinya mah, Luffy mendapatkan rekan aliansi baru. Dan sepertinya sebentar lagi, kita akan diperlihatkan wujud sulungnya Inuarashi dan Nekomamushi. Dan kabar dukanya minggu depan manga One Piece libur. Ya, mungkin saja ada yang kelewat oleh admin tentang chapter ini. Silahkan kalian komentar ya. Nanti kita akan berdiskusi bareng. Like jika kalian suka, subscribe untuk dukung terus One Piece Update Channel. Dan share jika kalian mau teman kalian tahu. Arigato nakama. See you on the next video.